Halo Aquarius, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu udah mau ngeklik video ini ya. Aquarius, ini adalah pembacaan untuk kamu yang berstatus single tetapi dalam proses PDKT. Entah itu dia ada seseorang yang sedang mencoba untuk ngedeketin kamu ya, atau justru kamu yang berharap terhadap seseorang ya. Ini adalah energi pembacaan untuk sepanjang bulan Juni 2022. Oke, baik, kita lihat dulu ya energi yang hadir dalam hubungan kalian. Joy, oke, ada kebahagiaan di situ. Ada joy, kebahagiaan tentu saja. Energi dari dia, seseorang yang sedang kamu pikirkan. Energi seseorang yang sedang kamu pikirkan. Past love, embarrass, ya, pengabaian gitu ya, pengabaian. Kemudian notice, suppose. Baik. Kemudian mari tarik lagi energi dia, seseorang yang kamu tujukan, seseorang yang sedang kamu pikirkan. Trauma, kepastian, palsu, ingkar. Wah, oke, baik. Sementara kamunya sendiri, kemudian ya, perasaan tuh lagi nggak enak ya. Perhatian, oke. Hadiah, dan kartu terakhir uang. Wah. Ada berbicara tentang uang rupanya. Oke, baik. Ini energi orang, siapapun dia yang sedang kamu pikirkan ini. Oke, past love, ada cinta di situ. Oke, joy, bahagia. Baik, mari tarik energi dari kamunya ya Aquarius. Energi kamu. Oke. Nih kartu terakhirnya joy. Iya, memang hubungan ini mungkin PDKT ini kelihatan tuh macam yang ada possibility-nya ya. Seperti kelihatan ada kemungkinan kalian berdua bisa menjalin hubungan yang lebih daripada hanya sekedar persahabatan, pertemanan atau penjajakan saja ya. Cuman entar dulu. Ini memang bahagia ya, happy di sini. Tapi saya rasa seperti tulisannya ya, ini pasangan kamu terbit ya, baru terbit di situ ada rasa seneng, rasa suka sama kamu. Tapi ini energinya dia masih akan sangat mudah berubah-ubah. Nah, masih akan sangat mudah berubah-ubah di sini. Bukannya tidak ada ketertarikannya dia ke kamu ya. Perasaan dari dalam hati itu sudah ada. Namun tindakannya dia ke kamu, saya lihat itu masih kayak tindakan yang impulsif. Jadi ini orang ya, siapapun yang kamu tujukan ini masih belum bisa ini membangun hubungan yang baru. Maksudnya di sini hubungan yang sehat ya. Tapi kalau misalnya kamu tuh mau hanya sekedar hubungan gimana gitu ya, yang tidak ada di situ kestabilannya, ya boleh. Tapi kalau jikalah kamu mengharapkan kestabilan dalam waktu sesingkat-singkatnya dari orang ini, saya rasa masih belum akan bisa kamu dapatkan. Dia bersama dengan cinta masa lalunya dia itu masih belum selesai. Nah, tapi apabila kamu menunjukkan pembacaan ini,
terhadap seseorang yang pernah menjadi mantannya kamu, gitu ya. Mungkin dia akan menjanjikan ingin kembali dengan kamu. Dia sepertinya mengejar-ngejar dirimu, gitu ya. Tapi kemudian, apakah kuat keinginan dia untuk memperbaiki hubungan bersama dengan dirimu? Saya rasa di situ masih belum ada di situ, gitu ya. Nah, kalau dilihat dirunut panjang ke belakang, kenapa kamu ini gagal dengan dia posisi kemarin, gitu ya? Nah, atau kenapa dia ini belum mau ngeseriusin dirimu, Aquarius? Seperti tulisannya, ada trauma di situ. Dia pernah masuk dalam sebuah hubungan yang dimana dalam hubungan itu perjalanannya tidaklah seindah yang dia bayangkan, gitu ya. Nah, jadi bisa dia akan membuat tolak ukur dari peristiwa masa lalunya dia itu, ya, itu yang membuat dia melihat bagaimana sih itu sebuah hubungan. Nah, akhirnya dia akan memiliki penilaian yang saya rasa agak negatif kepada sebuah hubungan terhadap sebuah komitmen. Nah, berdasarkan dari pengalaman masa lalunya dia, gitu ya. Nah, jadi dari pengalaman masa lalu ini tidak dipetik dia pelajaran di situ. Masih belum ke arah sana kesadaran dari seseorang yang kamu pikirkan ini, gitu ya. Jadi itu hanya dijadikan sebagai peristiwa, dan kemudian peristiwa itu yang ditangkap di sini hanya kesedihannya, kekecewaannya, hanya lukanya saja, hanya kerugiannya saja, gitu. Tidak ditangkap di situ, tidak dipotret di situ energi sebab akibatnya, gitu ya. Hanya melihat, oh ini gagal, oh dia mengecewakan aku, oh aku terluka di sini. Hanya sebatas di situ, tapi belum timbul di sini. Kenapa aku dengan dia gagal hubungannya, gitu ya. Atau kenapa aku tuh bisa mengalami patah hati sebegini menyakitkannya, gitu. Ada apa dengan diriku, gitu ya. Kenapa kemudian aku membenci dia? Apakah memang pantas aku membenci dia? Apakah sakit hatiku ini karena ekspektasiku yang terlalu berlebihan? Jangan-jangan memang dia tidak menyadari, aku tidak menyadari bahwa diriku ini memang sudah rapuh. Dari awal tuh sudah rapuh, gitu ya. Kemudian peristiwa perpisahanku dengan dia menunjukkan secara nyata bahwa aku ini tidak siap, atau aku ini belum cerdas dalam menjaga hatiku dengan hati-hati. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dalam, pertanyaan-pertanyaan yang dewasa seperti itu masih belum timbul, masih belum mencahayai diri orang yang kamu tujukan ini. Nah, di situ ya. Tapi apabila ternyata kamu adalah kisah masa lalu yang membuat dia trauma itu ya. Mungkin dia kecewa tentang pengingkaran dirimu terhadap dia, gitu. Nah, boleh jadi dia akan datang di sini. Sebenarnya dia masih belum mengetahui tentang maksud dan tujuan dirinya sendiri terhadap hubungan kalian. Bisa jadi seperti itu. Tapi dia udah langsung impulsif, sudah langsung ngelompat aja masuk, atau dia mengejar-ngejar kamu. Dia masih belum menjadi diri dia yang sesungguh-sungguhnya. Orang ini baik, ya. Orang ini baik sebenarnya. Ya, nggak ada orang yang jahat seperti itu, ya. Nggak ada tuh. Dalam sisi kejahatan tetap ada kebaikan. Jadi kita nggak bisa juga mengabaikan sisi kebaikan dari seseorang yang kamu pikirkan ini. Tapi sisi kebaikan dia ini boleh jadi masih belum akan terbit, atau masih akan butuh proses untuk terbit, ya, dalam hubungan kalian.
Nah, di sana. Ini energi berubah-ubah itu masih akan ada. Itu ya. Seolah-olah dia akan mengejar kamu di awal gitu. Dia kejar-kejar kamu di awal. Tapi kemudian cara dia mengejar kamu itu boleh jadi tanpa dia sadari dia akan ngegombal gitu ya. Dia akan omong besar sama kamu. Nah, tapi itu hanya sebagai personanya dia untuk menaklukkan dirimu. Personanya dia untuk bisa mengambil perhatiannya kamu. Nah, gitu. Yang coba mari sampaikan di sini, kamu pun sebagai seseorang ya, yang mungkin kamu pun mengharapkan sebuah relationship untuk waktu di bulan Juni ini. Tapi tolong ketika kamu menjalin hubungan dengan orang ini, bersantai, silahkanlah bergembira, silahkanlah menikmati hubungan ini, ya. Bukan mari larang kamu untuk dekat dengan seseorang. Silakan berinteraksi dengan baik, ya. Bersenang-senanglah, berbahagialah. Tetapi apabila timbul keinginan kamu untuk memprogres hubungan ini cepat dan bahkan masuk dalam sebuah ikatan pernikahan, gitu ya, maka yang harus kamu lakukan atau yang baiknya kamu lakukan, nggak ada cerita keharusannya, terserah kamu, itu hidup-hidupnya kamu, gitu kan. Tapi sarannya mari di sini adalah perhatikan seseorang ini dengan sangat amat seksama. Ada beberapa orang yang memang hadir dalam hidupnya kita, itu dia datang sebagai seseorang yang melintas lalu dalam hidupnya kita. Ada seseorang yang hanya cukup disuguhi kopi, bukannya disuguhi hati, gitu ya. Jadi harus ada perhatiannya kamu di situ, gitu. Karena kamu mau di sini mengabaikan poin-poin penting tentang orang ini. Jangan nanti di situ kamu kecewa, gitu ya. Belum tentu dia memang mau datang untuk menyuguhkan sebuah hubungan yang long term, sebuah hubungan yang patut untuk diseriusin. Nah, gitu ya. Dinikmati saja dulu perjalanannya, gitu. Dinikmati saja dulu, dibangun saja dulu hubungan yang baik sebagai sahabatan, gitu ya. Sebelum berharap yang macam-macam terhadap orang ini, gitu. Ada tulisannya di sini hadiah uang. Jangan gara-gara ada seseorang ini yang ngasih kamu pulsa, gitu ya, yang ngasih kamu pulsa 5 ribuan, di situ udah langsung bikin moodnya kamu tuh berantakan. Nah, gitu ya. Jangan langsung yang kayak kamu tuh mengharapkan satu attention, satu perhatian yang terus-menerus intens datang dari seseorang yang sempat berlaku baik sama kamu ini. Nah, itu. Ya, jadi intinya jangan dulu berharap banyak terhadap seseorang ini. Boleh permintaan kamu akan dikabulkan oleh dia, gitu ya. Tapi ingkar dan palsu ada di situ. Jadi ini pun kita nggak bisa abaikan di sini. Bisa saja itu hanya sebuah bentuk tadi seperti Mari katakan, untuk bisa bikin kamu tuh nyaman aja sama dia, gitu. Tapi bukan berarti bahwa dia akan berkelanjutan energinya ke kamu. Nah, atau ada di sini yang mungkin diiming-imingi bantuan finansial, ya, diiming-imingi sebuah hadiah cuma-cuma, gitu. Nah, itu boleh jadi tidak akan terjadi, tidak akan mewujud. Ada ingkar di sini, gitu ya. Ada kartu tidak menepati janji di sini. Nah, karena apa? Belum besar interestnya ke kamu. Belum besar niatannya dia ke kamu, ya. Niatan membangun sesuatu yang kuat itu belum ada. Ingin berbahagia bersama, ya, di situ ada.
Tapi apakah dia kemudian di sini mengharapkan atau mematenkan dirinya dia untuk berkomitmen segera dengan kamu Aquarius? Masih belum di situ gitu loh. Dia ini masih jiwanya masih jiwa-jiwa yang bebas. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kemudian kedekatan ini, mode PDKT ini membawa sebuah trauma baru bagi kalian berdua. Nah, dia pun harus difikirkan karena ada trauma dia juga di situ gitu ya. Jangan membuat sebuah keadaan yang mempersulit seseorang gitu ya, atau mempersulit diri sendiri di situ. Jadi masih belum padu ini energinya ya. Kalian berdua ini masih belum kuat. Bukan hanya dari sisinya dia, tetapi juga dari sisinya kamu. Boleh jadi beberapa di antara kalian ya berharap akan diseriusin, tetapi kamu masih belum bisa juga nyaman terhadap seseorang ini. Nah gitu. Karena ini kamu boleh ngomong, aku siap punya hubungan, tapi sumber dayanya kamu sendiri, kamu untuk mengolah alih hubungan ini, kamu belum ada juga di situ powernya. Nah gitu ya. Jadi maksudnya mari di sini nikmati aja dulu gitu ya. Nikmati aja dulu kedekatannya, disantaiin aja dulu, nggak usah dulu pasang target apapun ya, biar asik di sini. Oke, baik. Energi dalam pembacaan kita ini dipengaruhi oleh Taurus, Virgo, kemudian di situ ada Capricorn, ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi Leo di situ. Oke, baik ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.